Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa zika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema dengan judul 3 sumber penderitaan hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang umat Muhammad Rasulullah SAW semestinya selalu membangun paradigma, membangun mindset untuk selalu melihat segala apapun dalam hidup kita dengan perspektif positif. Dan itu sudah diajarkan di dalam Islam. Kita selalu melihat, berhusnuzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun, termasuk situasi saat ini. Karena bagi seorang mukmin, wabah COVID-19 ini adalah merupakan rahmah wa rahmatan lil mukminin. Walaupun bisa jadi itu memang azab bagi orang-orang yang tidak beriman, azaban liman yasha, azab bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Maka dalam kondisi situasi apapun, selalu menjadikan hati selalu bahagia. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang menderita dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, maka bergembiralah, karena sesungguhnya Allah sebaik-baik apa yang engkau kumpulkan. Bapak Ibu, penderitaan yang selalu menjadi kehidupan dalam manusia ketika terjangkit 3 hal ini. Yang pertama, orang akan menderita jika dia satu, selalu mengkhawatiri masa depan. Yang kedua, orang yang selalu sedih dengan masa lalu. Dan yang ketiga, orang yang tidak menerima kenyataan hari ini. Maka berarti orang yang selalu bahagia adalah orang yang tidak mengkhawatiri masa depan. Karena masa depan ada di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalani rezeki, semua apapun tinggal menjalani. Bahkan apapun yang kita khawatir tentang hidup ini bisa jadi adalah karena godaan dan bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan yang kedua, jangan terlalu terjebak oleh kesedihan. Dan kesedihan itu selalu berkaitan dengan bukan masa depan, tapi dengan masa lalu. Banyak di antara kita yang terjebak dengan traumatik penderitaan masa lalu. Maka ada satu doa yang dibimbing oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari khawatir dengan masa depan, wal hazan, sedih. Dan sedih itu adalah sesuatu yang terkait dengan masa lalu. Maka Bapak Ibu, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar selalu diberikan kepada kita hati yang selalu falyafrahu, selalu bergembira, selalu tenang. Karena tenang itulah yang membuat kondisi fisik menjadi semakin sehat. Tenang dan bahagia itu membuat kondisi keluarga menjadi punya aura kebahagiaan yang bisa memancarkan kepada anak dan pasangan kita. Bahkan ketenangan itu bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Sebaliknya, penderitaan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan di dalam hidup, dalam menerima kenyataan dalam hidup, membuat kondisi kita semakin terpuruk. Metabolisme kita, imunitas kita semakin menurun, dan tentu kehidupan kita akan semakin sulit. Maka fabidzalika falyafrahu, selalulah kita hiasi dalam hidup dengan kebahagiaan, sebab semua ini adalah tanda rahmah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hari ini
Allah berikan banyak kebaikan dalam keluarga. Walaupun dalam kondisi lockdown, dalam kondisi stay at home, tapi banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Di sini kita bisa kumpul dengan keluarga, membangun komunitas, membangun komunikasi dengan baik, membangun boundaries dengan baik, hubungan dengan baik dengan keluarga. Dan banyak yang bisa kita dapatkan dari kita menjalani hari-hari Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, dan tentu selalu menyambungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber kebahagiaan hakiki adalah ketika kita selalu setiap saat tersambung hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.